pukul 22.19, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan keputusan nomor 360 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Berdasarkan SK KPU nomor 360 tahun 2024 itu, pihak terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 96.214.691 atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu, pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 37 ada 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 30 provinsi yang ada di total 39 provinsi termasuk daerah pemilihan di luar negeri. Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dibacakan, yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonannya menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Berkenaan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 45 dan kaitannya dengan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga atas norma pasal 64 ayat 3 Undang-Undang 45 dimaksud tidak terlanggar. Dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya, pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.